Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Supangat dengan judul Dendam Makhluk Pocong. Kejadian ini terjadi kurang lebih 6 bulan lalu di kampung seberang rumah saya. Pada saat itu saya dan teman-teman sedang asik jalan-jalan menikmati sore hari, sekaligus ngobrol-ngobrol tentang perempuan sampai ke dunia mistik. Setelah sekian banyak cerita dan selesai makan sop buah, kami pun berkeliling. Ketika kami melewati sebuah pemakaman umum, kami merasakan ada suatu hal yang aneh dan kami pun berbincang. Setelah kami memperhatikan seluruh makam yang ada, akhirnya kami menemukan satu makam yang masih baru. Saya pun turun dari motor menghampiri makam itu. Setelah sampai, saya memegang papan nisan makam itu dengan maksud ingin mengetahui apa yang terjadi di dalam makam itu. Ternyata benar dugaan saya bahwa jenazah di dalam makam itu masih memiliki dendam kepada seseorang. Lalu saya pergi dari makam itu menghampiri abang saya. Saat kami ingin pergi, datang 2 orang menghampiri kami, yang menurut saya bisa dibilang tokoh masyarakat. Saya dan abang mengeluarkan KTP kami, yang kemudian dilihat oleh mereka, kemudian diberikan lagi kepada kami, dan mereka pun saling menganggukkan kepala. Kami pun pulang karena hari hampir maghrib, sambil membahas mengenai informasi yang diberikan oleh tokoh masyarakat itu. Saya pun memberi salam dan masuk rumah, kemudian mengambil segelas air putih serta memikirkan hal yang tadi. Dalam benak hati saya berkata, kenapa perempuan itu bunuh diri dan ingin balas dendam? Saya harus tahu jawabannya. Dan nanti malam sekitar jam 12 saya akan mulai cari tahu. Tentang jam menunjukkan 12:05 malam, saya pun terbangun dari tidur. Kemudian segera berwudu dan sholat tahajud serta zikir dengan maksud meminta perlindungan kepada Yang Kuasa. Setelah selesai, saya pun keluar ke tempat pemakaman umum tadi. Karena cuaca yang cukup dingin, saya menggunakan jaket. Malam yang sunyi diiringi suara angin serta jalan yang cukup gelap.
anjing malam dan hewan-hewan malam menyeruak garang di malam itu. Saya terus berjalan sendirian tanpa ada seorang pun yang lewat saat itu. Sepanjang jalan pun saya sering melihat makhluk-makhluk halus melintas. Namun saya tidak memperdulikannya karena saya anggap mereka sedang menemani saya berjalan. Akhirnya sampailah saya di tempat pemakaman umum. Namun saya mencari jalan lain agar tidak diketahui oleh siapapun karena ada yang ronda malam itu. Setelah sampai persis jarak 15 meter dari makam perempuan itu, saya pun terdiam sekaligus menyalakan rokok karena cuaca yang cukup dingin, sambil terus memperhatikan makam itu bercampur dengan wangi kembang 7 rupa. Suara angin malam disertai dengan petir menggelegar, yang mana tatkala itu hujan akan turun. 20 menit lamanya saya menunggu. Akhirnya tiba waktunya saya melihat seperti ada asap yang keluar dari makam itu. Namun tiba-tiba asap itu menghilang dan saya merasakan ada sesuatu di belakang saya. Walaupun saya tidak menoleh ke belakang, tapi saya tahu bahwa yang di belakang itu adalah perempuan yang meninggal 3 hari lalu, yang kini telah menjadi arwah penasaran. Kaget bukan main saat ku toleh. Jantungku seakan berhenti. Nafasku tersengal-sengal melihat sesosok pocong berdiri di belakangku. Arwah penasaran perempuan itu pun pergi. Kemudian saya menghampiri makam itu dan mematahkan kayu nisannya. Setelah itu saya pergi pulang sambil menyalakan sebatang rokok. Detik demi detik, menit demi menit, selangkah demi selangkah saya terus berjalan di dalam kegelapan malam serta angin malam. Sesampainya di rumah saya segera ke belakang untuk mencuci muka. Setelahnya saya mengambil satu kendi yang di dalamnya terdapat beras, kemudian menancapkan potongan kayu nisan. Saat saya sedang mendengarkan musik, tiba-tiba potongan kayu itu bergerak. Itu bertanda bahwa perempuan itu telah melakukan sesuatu. Kemudian saya memegang potongan kayu nisan itu dan memejamkan mata dengan maksud melihat apa yang dilakukan perempuan pocong itu. Ternyata dia telah menemukan salah seorang yang telah memerkosanya. Api dendam yang begitu besar yang ada pada perempuan itu dan ketakutan yang sangat mendalam bagi laki-laki itu
Hari berganti hari, siang dan malam silih berganti. Saya terus mengawasi perempuan itu dari kejauhan. 1 minggu lamanya sudah. Saat malam tiba, di saat saya sedang tertidur, perempuan itu datang ke rumah. Tepat di depan rumah dia memanggil. Baginda, Baginda, bangunlah, aku ada di depan rumahmu. Akhirnya saya pun terbangun kemudian melihat melalui jendela. Untung saja keluarga saya tidak ada yang bangun. Andaikan mereka bangun habislah sudah. Dan akhirnya saya pun keluar. Kemudian saya menggenggam tangan saya, lalu membaca bacaan yang saya baca terus meniupkan ke perempuan itu. Akhirnya arwah penasaran perempuan itu menghilang setelah saya meniupkan tangan saya. Saya pun masuk ke rumah untuk melanjutkan wudhu. Esok harinya saya datang ke tempat pemakaman itu. Para warga sedang menggali kembali makam perempuan itu, dan perasaan saya pun tenang. Di ujung pemakaman itu saya melihat sesosok perempuan itu yang tersenyum melihat saya, dan saya pun membalas senyumnya. Ternyata dia perempuan yang cantik jelita. Itulah cerita nyata dari saya, Supangat, bersama tim Cimat.